Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kontroversi korban dan bukti pemerkosaan. Isu pemerkosaan massal wanita keturunan Cina Mei silam membuat Indonesia dicerca dunia. Tapi upaya mengungkap kabar itu tak semulus yang diharapkan. Disinformasi. Akhir-akhir ini para diplomat Indonesia di luar negeri mendapat tugas tambahan. Mereka mesti menerima delegasi masyarakat setempat, sebagian besar Cina, yang berunjuk rasa ke kedutaan dan konsulat RI seperti di Taipei, Washington atau Beijing, yang diprotes apalagi kalau bukan lambannya tindakan pemerintah dalam mengusut dalang dan pelaku kerusuhan 13-15 Mei lalu. Tetapi yang membuat protes anti Indonesia itu makin marak adalah beredarnya kabar pemerkosaan massal terhadap wanita keturunan Cina selama kerusuhan itu berlangsung. Namun, Menteri Luar Negeri Ali Al-Atas tak menganggap berat aksi-aksi unjuk rasa itu. Soalnya, pemerintah sudah serius menangani isu pemerkosaan ini. Kita terangkan kepada mereka bahwa Indonesia juga menghargai hak asasi manusia dan demokrasi, kata Al-Atas kepada Victoria Sijabat dari forum. Karena itu, menurut Al-Atas, para pengunjuk rasa itu sudah mengerti dan mau menunggu hasil tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah. Isu pemerkosaan massal memang menjadi salah satu isu penting yang masih harus dibersihkan Kabinet B.J. Habibie, sebab di dalam negeri pun isu yang kini ramai diperdebatkan validitasnya itu belakangan sudah seolah menjadi komoditas politik untuk menggoyang Habibie. Isu itu sendiri pertama kali muncul sekitar 2 pekan setelah kerusuhan Mei. Yang pertama melempar adalah tim relawan untuk kemanusiaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang antara lain dipimpin Pastor Ignatius Sandiawan Sumardi. Pada 3 Juli, Koordinator Divisi Kekerasan Tim Relawan Ita F. Nadia menyerahkan segepok data hasil temuan mereka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sampai saat itu, menurut tim tersebut, ada 168 kasus pemerkosaan yang sudah bisa dikonfirmasikan dan 20 korban diantaranya tewas. Masih menurut tim itu, sebagian besar kasus pemerkosaan terhadap kaum wanita keturunan Cina itu berlangsung di Jakarta. Sisanya tersebar di beberapa kota seperti Solo, Surabaya, Medan, dan Palembang. Pada saat bersamaan, beredar pula berbagai versi cerita di internet yang berisi pengalaman para korban pemerkosaan. Cerita-cerita itu, terutama pengakuan seorang wanita bernama Vivian, memang sangat menyentuh dan mendirikan bulu kuduk setiap orang. Bayangkan, masih menurut tokoh bernama Vivian itu, para penjara memerkosa para wanita keturunan Cina yang ada di apartemen tempat mereka tinggal. Bahkan gadis-gadis cilik berusia 10-12 tahun juga tak luput dari sasaran rombongan para pemerkosa itu. Cerita-cerita seperti itu ditambah berbagai laporan pers yang mengutip komentar para aktivis HAM dan LSM terus berkembang dan menjadi polemik di media massa.
Akibatnya pemerintah Habibie dinilai tidak tanggap dan tidak bergerak mengusut dan mengungkap laporan tentang pemerkosaan massal berbau rasial itu. Yang pertama dihujani kecaman adalah Menteri Negara Peranan Wanita (Memperta) Nyonya Tuti Alawiyah, gara-gara komentarnya yang agak meragukan kebenaran isu pemerkosaan itu. Alhasil, sebagai menteri yang seharusnya mengurus perempuan, Tuti dinilai tidak tanggap dan lamban merespons kabar dan tuntutan masyarakat yang menginginkan diungkapnya kasus-kasus pemerkosaan itu. Tuti tentu saja membantah tuduhan itu. Menurut Tuti, pemerintah tak sepenuhnya diam, tetapi seperti pernah disebutnya, tim pencari fakta yang ia turunkan kesulitan menemukan korban karena tidak ada yang bersedia melapor. Bahkan hotline telepon yang sengaja dibuka kantor Menperta untuk menampung laporan masyarakat cuma dibanjiri umpatan. Karena itu pemerintah lalu membentuk tim interdepartemen (Interdep) yang beranggotakan Jaksa Agung, Menhankam _Pangap, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kehakiman. Tujuannya untuk menunjukkan keseriusan pemerintah mengungkap pelaku dan kemungkinan adanya dalang kerusuhan itu. Selain itu, aparat keamanan terutama Polri juga bertindak proaktif untuk mengungkap laporan-laporan tersebut. Tapi hasilnya masih saja belum ditemukan adanya korban, kata Kapolri Letnan Jenderal Rosman Hadi kepada pers pada 22 Juli silam. Padahal tambahnya, Polri sengaja menurunkan puluhan polisi wanita (Polwan) dengan tujuan memudahkan pencarian korban. Rosman Hadi juga meminta masyarakat yang mengetahui kasus-kasus pemerkosaan agar menghubungi polisi, termasuk kepada korban bisa saja memberi masukan melalui para relawan, katanya. Meski begitu, Kapolri juga mengimbau agar para relawan dan kalangan LSM jangan hanya bisa menyebut kejadian tapi tak bersedia memberikan masukan secara detail. Namun, imbauan Kapolri itu belum terjawab hingga terbentuknya TGPF pada 23 Juli lalu. Tim itu merupakan gabungan beberapa pejabat pemerintah dan kalangan non-pemerintah seperti Komnas HAM dan para aktivis LSM, serta tim relawan. Toh, tim gabungan itu tampaknya juga belum dianggap cukup kredibel. Mungkin itu sebabnya tim relawan yang mengaku memiliki banyak data korban pemerkosaan lebih memilih memboyong 3 korban kerusuhan termasuk korban pemerkosaan untuk memberikan kesaksian di depan Kongres Amerika Serikat dan Komisi Tinggi HAM PBB awal Agustus lalu. Akibatnya, Kapolri terpaksa mengimbau lebih keras pada 17 Agustus lalu. LSM dan para aktivis yang terus menggembar-gemborkan isu pemerkosaan massal itu katanya bisa disebut menyebarkan kabar bohong alias disinformasi jika kasus itu tak terbukti. Bisa saja mereka dituduh seperti itu dan untuk itu mereka bisa diperiksa, kata Kapolri kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan ke-53 kemerdekaan RI di Istana Negara. Rupanya, komentar Kapolri itu memancing polemik baru. Ketua TGPF yang juga anggota Komnas HAM Marzuki Darusman menilai pernyataan Rosman Hadi itu telah menghambat kerja TGPF yang sedang berada dalam tahap verifikasi berbagai informasi kasus pemerkosaan massal itu. Menurut Marzuki, gara-gara pernyataan seperti itu, banyak kalangan yang kembali ragu menyampaikan keterangannya kepada tim. Sulitnya mencari pengakuan langsung dari para korban sejak awal memang telah menjadi persoalan tersendiri.
Menurut salah satu anggota TGPF, Nur Syahbani Kaca Sungkana, hal itu berkaitan dengan kondisi psikologis yang tipikal pada setiap korban pemerkosaan, apalagi disinyalir bahwa pelaku kerusuhan itu adalah si rambut cepat. Itulah yang membuat tim relawan maupun korban atau saksi sukar menentukan pilihan, apakah melapor langsung ke polisi sedangkan tertuduhnya adalah polisi atau tentara, kata Nur Syahbani yang juga Direktur LBH API itu. Dan memang seperti dikatakan Pastor Sandiawan, keengganan para korban mengadu ke aparat resmi itu sebagian juga karena pengalaman empirik mereka. Mereka melihat dan mengalami betapa sikap diam, defensif, dan tidak membela dari aparat pemerintah dan pihak keamanan memberikan luka tersendiri bagi para korban, kata Pastor Sandiawan kepada Shen Chiao dari forum. Persoalannya, masyarakat awam sepertinya belum bisa memahami alasan psikologis semacam itu, sehingga kalau ada yang bertanya mana korbannya, itu wajar dan merupakan cermin sikap kritis, kata Esther L. Yusuf kepada forum. Tapi menurut Ketua Solidaritas Nusa Bangsa (LSM) yang bergerak di bidang pendampingan dan pembelaan korban kerusuhan Mei, sikap kritis tadi jangan terhenti hanya dengan pertanyaan itu. Harus dilihat sejarah etnis Cina yang sejak dulu enggan berhubungan dengan aparat karena berbelit-belit dan makan biaya mahal, kata Esther. Keraguan lain adalah mengenai angka korban pemerkosaan yang dinilai terlalu berlebihan. Esther sendiri mengaku baru menemukan 8 korban. 1 diantaranya melalui laporan kakaknya, sisanya melalui seorang dokter ahli kandungan. Hanya itu yang kami anggap valid, katanya. Kesaksian lain disampaikan ahli seksologi Dr. Boyke D. Nugraha. Menurut Boyke, secara biologis, suasana chaos tak mampu membangkitkan gairah seks seseorang. Dalam keadaan biasa pun, misalnya jika mendengar anak menangis, alat biologis kita tidak akan bisa ereksi lagi, kata Boyke kepada Arif Rusli dari forum. Jadi, saya tidak percaya kalau jumlah pemerkosaan perempuan pada saat itu mencapai ratusan orang. Kalau 1-2 orang mungkin saja, katanya. Kalaupun jumlahnya sampai ratusan, menurut Boyke, itu pasti dilakukan secara terorganisasi dan tidak secara spontan. Sebab bisa saja para pemerkosa itu memakai suntikan hormonal seperti yang dipakai untuk mengawinkan hewan dan sudah dikurung beberapa lama hingga tidak melihat perempuan. Tapi jika itu yang terjadi, jelas diorganisasi dengan tujuan tertentu, katanya. Tujuan tertentu itulah yang belakangan banyak ditafsirkan sebagai upaya memojokkan kalangan pribumi dan terutama masyarakat Islam, selain tentu saja pemerintahan Habibie di mata internasional. Lihat saja kisah pemerkosaan ala Vivian yang tadi sudah disinggung. Dalam pengakuannya di internet itu, Vivian menyebut para pemerkosa meneriakkan kata-kata Allahu Akbar dan bantai Cina sebelum beraksi. Kisah itu bisa dipastikan bohong. Esther yang sudah melakukan pengecekan ke lokasi menyimpulkan cerita Vivian itu tidak benar, katanya tandas. Soalnya hanya orang gila yang sanggup memerkosa sambil berteriak Allahu Akbar, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. M. Amin Rais. Sebab menurut Amin, selemah-lemahnya iman seorang muslim, ia tak akan meneriakkan Allahu Akbar sebelum memerkosa. Itu sebabnya Amin juga berharap agar siapapun yang memiliki data dan fakta kasus pemerkosaan agar menyerahkannya ke TGPF atau aparat kepolisian.
Kalau memang Romo Sandiawan punya segerbong fakta, jangan ditutup-tutupi. Kemukakan ke Komnas HAM, jaksa, polisi, atau kita semua, ujarnya. Jika tidak, menurut Amin bisa muncul berbagai penafsiran. Antara lain, jangan-jangan segerbong fakta itu memang tidak ada, tambahnya. Tantangan yang sama juga diberikan oleh Egy Sujana, Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) itu, bersama puluhan pemimpin ormas Islam yang bergabung dalam Liga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKK), mengecam aktivis yang melempar isu pemerkosaan massal tanpa menunjukkan bukti-bukti sahih. Menurut Egy, kampanye sementara aktivis tentang kasus pemerkosaan itu secara tak langsung telah menimbulkan kerugian moral yang besar kepada bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Karena itulah, 2 pekan lalu ia melaporkan sebuah majalah ibu kota ke polisi karena memuat kisah Bibian yang di internet itu. Munawar Khalil, Sri Raharti A, dan Retno Kustiati. Forum Keadilan nomor 11 tahun 7 September 1998, halaman 18 dan 19.